Bapak Ibu, sesuai dengan schedule jam 9, kita akan memulai diklat pada kesempatan pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar ini Bapak Ibu sekalian? Nah, sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, seperti Pak MC ini delay ya suaranya, sinyalnya kurang bagus. Nggak apa-apa Pak, tapi tetap semangat. Oke, baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama berdoa agar apa harapan dan tujuan kita dapat tercapai dan mendapatkan hasil yang maksimal. Berdoa mulai. Selesai. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai masuk ke dalam materi, saya akan memberikan sebuah tayangan, yaitu mengukur seberapa konsentrasi Bapak Ibu sekalian, ya. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah tayangan yang mana Bapak Ibu harus menebak berdasarkan apa yang sedang difikirkan. Siap nggih Bapak Ibu? Siap. Oke, saya tayangkan ini. Siap. Sudah nampak atau belum, Pak? Sudah. Oke, sudah nampak. Nah, di sini tertera seberapa cerdas saya. Nah, jangan mudah mengambil kesimpulan, ya Pak. Ya, siap. Nah, dalam sesi ini boleh mikrofonnya dihidupkan. Boleh mikrofonnya dihidupkan. Yang pertama, kira-kira ini gambar apa, Pak? Gambar apa? Gambar apa ini? Kepala ayam. Ayam? Kepala ayam. Ayam. Pak Sariman ketawa nih. Gimana Pak bisa menebak ini gambar apa Pak? Ya, untuk ini ya kepala ayam. Oke. Ternyata ini adalah gambar badak Pak. Badak berkepala ayam. Ada kepala ayam ternyata. Lanjut, yang kedua. Yang kedua masih ada yang dua nih Pak. Coba, ini gambar apa? Kucing, bisa ayam. Kucing. Bisa ayam. Tadi yang pertama ayam gitu Pak. Gambar apa? Kucing. Oke, kita lihat. Ternyata ini gambar burung Pak. Ini gambar burung. Ya. Burung zaman sekarang ini seperti ini kalau sudah masuk ke dalam laptop. Ya. Oke, lanjut lagi. Ini gambar apa? Pak Sariman ketawa. Harimau. Singa. Oke, kita lihat. Ternyata gambar tupai. Gambar Kucing. Tupai berkepala harimau. Ini ada lagi Pak. Nah, ini pasti sudah bisa menjawab ini. Ini gambar apa? Keledai. Selimut. Itu bokong itu Pak. Oke, kita lihat. Gambar gorila. Bokong Gorila. zebra maksudnya. Yang terakhir Pak, ini gambar apa? Gambar apa Pokemon nang buntut kuwi? Itu kayak ada manusia Harimau. Harimau. Oke, kita lihat. Apakah ini gambar harimau? Baca. Salah, ternyata gambar kelinci. Jadi kesimpulannya di dunia nyata dengan di media sosial itu berbeda, Pak. Oke. Sama, ya. Terkadang apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan kenyataan, seperti itulah hidup, Pak. Tetap semangat, ya, Pak. Semangat. Oke, sekarang boleh di-mute kembali untuk mikrofonnya. Oke, baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya kita akan melanjutkan materi kita yaitu tentang tujuan alur pembelajaran.
Nah, di dalam materi ini, di pertemuan yang lalu, kita kan telah membahas konsep alur dan tujuan pembelajaran. Konsep tujuan pembelajaran, pada kesempatan kali ini kita akan membahas prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran dan prosedur penyusunan alur tujuan pembelajaran. Nah, untuk yang pertama ini, Bapak Ibu, tentang prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran yang terdiri dari 7 prinsip. Prinsip yang pertama itu prinsip sederhana dan informatif. Lalu yang kedua, esensial dan kontekstual. Yang ketiga, berkesinambungan. Yang keempat, pengoptimalan 3 aspek kompetensi. Yang kelima, merdeka belajar. Yang keenam, operasional dan aplikatif. Yang ketujuh, adaptif dan fleksibel. Baik, untuk yang pertama, yaitu sederhana dan informatif. Perumusan ATP atau alur tujuan pembelajaran dipahami oleh penulis sendiri maupun pengguna dan pembaca. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan istilah atau terminologi yang umum dan tidak bermakna ambigu atau multitafsir, Bapak Ibu, atau tafsir ganda. Nah, untuk menggunakan istilah khusus ini, penulis dapat menyertakan penjelasan secukupnya dalam bentuk glosarium. Jadi, harus ada penjelasan-penjelasan khusus yang ada pada alur pembelajaran. Lalu yang kedua, yaitu esensial dan kontekstual. Nah, memuat aspek pembelajaran yang sangat mendasar atau penting, yakni kompetensi konten dan pembelajaran. Selain itu, pertimbangkan penyediaan pengalaman pembelajaran yang relevan dengan kehidupan atau dunia nyata berupa aktivitas yang menantang, menyenangkan, dan bermakna. Lalu yang ketiga, berkesinambungan. Nah, antar fase atau antar tujuan pembelajaran ini saling terkait atau dan merupakan capaian secara runtut, sistematis, dan berjenjang untuk memperoleh CP atau capaian pembelajaran yang telah ditetapkan setiap mata pelajaran. Penyusunan dilakukan secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu. Itu yang ketiga ya, Bapak Ibu. Lalu yang keempat, pengoptimalan 3 aspek kompetensi. Ya, nah, terdiri dari pengetahuan, keterampilan yang berjenjang selaras dengan tahapan kognitif seperti mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Serta dimensi pengetahuan seperti faktual, konseptual, prosedural, metakognitif. Nah, pengoptimalan juga dilakukan pada penumbuhan kecakapan hidup seperti kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Serta P3 atau profil pelajar Pancasila. Yang pertama beriman, yang kedua berkebinekaan global, yang ketiga bergotong royong, yang keempat kreatif, yang kelima bernalar kritis, dan yang terakhir mandiri. Nah, itu yang poin selanjutnya Bapak Ibu. Poin yang selanjutnya yaitu merdeka belajar. Nah, di sini prinsip utama penyusunan ATP atau alur tujuan pembelajaran adalah pemahaman istilah merdeka belajar, yang antara lain itu yang pertama adalah merdekakan atau memerdekakan siswa dalam berpikir dan bertindak pada ranah akademis dan bertanggung jawab secara moral. Lalu yang kedua, memfasilitasi dan menginspirasi kreatif siswa dengan mempertimbangkan keunikan individual, seperti halnya kecakapan dalam belajar, gaya belajar, minat dan bakat. Nah, lalu yang ketiga, pengoptimalan peran dan kompetensi guru dalam merumuskan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Kita beralih ke poin selanjutnya, Bapak Ibu. Nah, poin yang keenam ini yaitu operasional dan aplikatif. Nah, rumusan ATP atau alur tujuan pembelajaran memvisualisasikan dan mendeskripsikan proses pembelajaran dan penilaian secara utuh dan dapat menjadi acuan operasional yang aplikatif untuk merancang modul ajar. Lalu yang terakhir yaitu adaptif dan fleksibel. Nah, sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, karakteristik siswa, dan karakteristik satuan pendidikan, serta mempertimbangkan alokasi waktu yang relevansi antara mata pelajaran serta ruang lingkup pembelajaran, yakni kurikuler, co-kurikuler, dan ekstrakurikuler. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Lalu kita beralih lagi ke prinsip
penyusunan alur tujuan pembelajaran yang harus diingat. Ini sangat penting sekali. Yang pertama yaitu perumusan dan penyusunan alur dan tujuan pembelajaran atau ATP berfungsi untuk mengarahkan guru dalam merencanakan, mengimplementasikan, mengevaluasi pembelajaran secara seluruh, sehingga capaian pembelajaran diperoleh secara sistematis, konsisten, terarah, dan terukur. Lalu yang kedua, penggunaan kata kerja operasional dalam rumusan tujuan pembelajaran memfasilitasi guru dalam mengidentifikasi indikator atau kegiatan aktivitas pembelajaran yang tentunya sangat terkait dengan pemilihan materi ajar dan jenis evaluasi pembelajaran baik formatif maupun sumatif. Dan selanjutnya Bapak Ibu, setelah kita membahas tentang prinsip tadi, di sini ada prosedur penyusunan alur tujuan pembelajaran atau ATP yang terdiri dari 7 langkah. Jadi jika tadi itu prinsipnya terdiri dari 7 prinsip, langkah-langkahnya terdiri dari 7 langkah. Nah, langkah yang pertama ini adalah melakukan analisis capaian pembelajaran yang memuat materi dan kompetensi pengetahuan, keterampilan, serta sikap. Nah, di dalam tahapan ini ada 6 fase Bapak Ibu yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah fase A, fase B, fase C, fase D, fase E, dan fase F. Yang mana masing-masing fase tersebut itu terdapat klasifikasi sesuai dengan jenjangnya. Contoh, fase A itu kelas 1 dan kelas 2 SD. Fase B, kelas 3 dan kelas 4. Fase C, kelas 5 dan kelas 6. Fase D itu untuk SMP, kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Dan fase E itu untuk kelas 10, SLTA, SMA maupun SMK. Sedangkan fase F yaitu kelas 11 dan kelas 12 SLTA. Nah, beralih ke langkah yang kedua, yaitu mengidentifikasi kompetensi-kompetensi di akhir fase dan kompetensi-kompetensi sebelum yang perlu dikuasai peserta didik sebelum mencapai kompetensi di akhir fase. Lalu yang ketiga, melakukan analisis setiap elemen dan atau sub-elemen profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan mata pelajaran dan capaian pembelajaran pada fase tersebut. Yang mana di profil pelajar Pancasila atau P3, P3, ini ada 6 poin Bapak Ibu. Ini yang harus selalu kita ingat. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang terakhir, kreatif. Untuk langkah yang keempat, yaitu berdasarkan identifikasi kompetensi-kompetensi inti di akhir fase, rumuskan tujuan pembelajaran dengan mempertimbangkan kompetensi yang akan dicapai, pemahaman bermakna yang akan dipahami, dan variasi keterampilan pikir apa yang perlu dikuasai siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Lalu yang kelima, setelah tujuan pembelajaran dirumuskan dan disusun tujuan pembelajaran tersebut secara linier, sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan di hari ke hari. Yang keenam, tentukan akhir materi dan materi utama setiap tujuan pembelajaran atau setiap pembelajaran dapat dimiliki lebih dari satu lingkup materi atau materi utama. Dan yang terakhir, berdasarkan perumusan TP, tentukan jumlah jam pelajaran yang diperlukan, Bapak Ibu. Contohnya, TP atau tujuan pembelajaran untuk mencapai suatu kompetensi pengetahuan 120 menit, keterampilan 480, dan sikap 120. Oke. Nah, jadi demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini dapat dipahami, dapat dicerna dengan baik, agar apa yang telah kita dapatkan pada kesempatan kali ini dapat kita terapkan di sekolah kita. Amin. Baik, untuk selanjutnya Bapak Ibu, terkait dengan apa yang telah saya sampaikan pada kesempatan kali ini, saya mempersilahkan Bapak Ibu jika ingin ada yang ditanyakan. Monggo, Pak. Iya, silakan Pak Sariman. Ya, terima kasih Pak Iksan. Akhir-akhir ini ya, jadi para guru itu direpotkan dengan
untuk persiapan pembelajaran untuk RPP kan dulu ya. Nah, apakah perangkat ajar itu boleh kita download dari Google, Pak, untuk memudahkan guru itu meringankan guru untuk mengajar itu administrasinya gitu. Oh, jadi seperti itu. Iya, Pak. Jadi ini sering kali kita temui ya Bapak Ibu ketika kita disibukkan dengan administrasi sekolah, perangkat pembelajaran. Seringkali kita melakukan hal yang praktis, yaitu mendownload. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, ketika kita mendownload ataupun mencari sumber, contoh RPP ataupun contoh dari berbagai macam administrasi, itu boleh saja, sah-sah saja. Asal ada ketentuannya, itu dapat diaplikasikan di sekolah kita. Jika berbeda nih Bapak Ibu dari apa yang menjadi prinsip-prinsip yang ada di sekolah kita, yang menjadi latar belakang di sekolah kita itu kan pasti berbeda. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu ketika mendownload administrasi seperti RPP ataupun yang lain boleh saja asal disesuaikan. Karena sesuai dengan prinsip yang kedua tadi, prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran, yaitu esensial dan kontekstual, yang mana ini akan kita buat sesuai dengan background, latar belakang, dan sejauh mana sih sekolah atau keadaan sekolah kita. Jadi lebih kontekstual gitu, Pak. Jadi intinya boleh saja asal disesuaikan. Tidak, maksudnya tidak begitu download langsung diaplikasikan secara langsung gitu. Itu tidak akan mendapatkan hasil yang kurang maksimal. Jadi seperti itu. Ya. Gimana Pak Sariman? Ya, terima kasih Pak Iksan ya. Jadi ya pada intinya ya itu guru boleh mendownload, tapi harus diedit dulu ya, disesuaikan. Disesuaikan. Siapa? Terima kasih Bapak Ibu. Baik, kita akan mengingat kembali Bapak Ibu sebelum kita akhiri pembelajaran atau diklat pada kesempatan kali ini. Kita ingat kembali bahwa di prinsip alur tujuan pembelajaran itu terdapat 7 prinsip. Yang pertama, sederhana dan informatif. Yang kedua, esensial dan kontekstual. Yang ketiga, berkesinambungan. Yang keempat, pengoptimalan 3 aspek kompetensi. Yang kelima, memerdekakan belajar atau merdeka belajar. Yang keenam, operasional dan aplikatif. Dan yang terakhir, adaptif dan fleksibel. Begitupun juga pada prosedur penyusunannya juga ada 7. Agar lebih mengingat pada prinsip dan prosedurnya, ingat kata-kata 7. Demikian Bapak Ibu penyampaian materi ataupun diklat pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan dan apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat bagi kita dan dapat diaplikasikan dengan baik pada lembaga-lembaga kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.